Sahabat Salam, Salam. selamat pagi. Kembali lagi pagi ini kita ibadah hari Sabat, hari yang sudah ditentukan dari penciptaan alam semesta itu Tuhan nanti untuk memberkati karya ciptaannya. Kalau kita baca namanya Kejadian 2 di sana kan sangat jelas sekali ya. Jadi Sabatnya itu adalah kekal sampai selama-lamanya, tidak boleh dirubah. Itu ketentuan Tuhan ya. Makanya kalau kita baca namanya Imamat 23 di sana, pasal 23 itu, Imamat pasal 23 itu ketentuan Tuhan yang sudah ditentukan. Itu ada hari ibadahnya, mingguannya, ada hari raya tahunan, lengkap loh saudara ya. Jadi itu tidak boleh dirubah, kekal adanya. Kembali lagi pagi ini kita belajar bersama-sama. Jadi ibadah itu jangan anggap rutinitas biasa gitu. Jadi ibadah itu harus semangat. Dia akan poin, kertas dicatat gitu, supaya tidak gagal paham. Jangan yang di luar-luar sana tiba-tiba dia nongol, dia komentari di situ, dia tidak pakai pasal dan ayat, dia bilangnya ini sekte dari mana. Ini orang-orang yang sumbu-sumbunya itu yang memang gak ada sumbunya itu, gitu kan? Tiba-tiba dia nongol, dia komentar di situ, dia bilang ini sekte dari mana lagi ya? Terus ada lagi dia mengatakan itu orang stres. Memang manusia-manusia yang ada ini luar biasa. Itu pakai pasal dan pakai ayat saja pun mereka bilangnya sekte. Terus bilangnya stres. Ya itulah manusia-manusia yang memang tidak mengerti, memang tidak mau baca kitab suci, memang tidak mau mempelajari isi kitab suci itu. Itu akibatnya. Dan jemaat itu perhatikan, jadi nontonlah, ya, ikutilah ibadah ini sampai selesai gitu loh. Dicatat itu pasal berapa, ayat berapa gitu. Jadi kalau ada nanti yang tidak suka, ya komentari aja pasal berapa, ayat. Itu baru orang-orang yang punya pendidikan gitu loh ya. Jangan katanya. Ini dari dulu, dari awal memang ini waktu kitab suci itu dari Eropa masuk di Indonesia itu memang seperti itu, memang katanya, tapi tidak pernah pakai pasal dan ayat. Kalau merubah namanya kitab suci itu kalau harus pakai pasal dan ayat lah. Ini loh dasar saya begini loh, ini loh pasal ada ayatnya. Itu baru orang-orang yang punya pengetahuan gitu kan. Jangan langsung aja menuding-nuding katanya itu sekte dari mana. Terus ini orang stres kata. Pakai pasal saja, pakai ayat saja pun mereka mengatakan stres. Jadi kalau kita baca di Injil di sana, memang Yesus dari dulu pun dianggap juga stres. Itu pengikut-pengikut iblis katanya. Mereka tuding loh, ya. Kenapa mereka seperti itu? Karena memang Yesus ini kan Tuhan Yesus ini kan dia tidak sekolah lah seperti ahli-ahli kan begitu. Mereka tahu kok dia ini bapaknya tukang kayu dan dia tukang kayu gitu. Tapi mereka tidak memperhatikan apa yang dia lakukan. Itu loh yang terjadi sampai saat ini. Ya. Jadi banyak orang yang gagal paham. Mereka tidak ikuti ini ibadah sampai tuntas. Mereka tidak perhatikan lagi pasal-pasal itu gitu. Tapi memang sudah dinubuatkan juga nabi-nabi itu. Sekalipun mereka lihat pasal, mereka ayat, pakai pasal ayatnya memang tetap aja. Karena memang sudah tertutup. Nah, makanya hari ini ikuti namanya ibadah ini tuntas. Ya, bagi di luar sana ada yang subscriber itu kurang lebih 330 itu. Ya ikutinlah ini sampai tuntas kan gitu ya. Sampai tuntas sehingga supaya pengetahuan ada gitu loh. Karena bukan karangan saya gitu loh, penyelidikan saya yang sekian tahun. Saya teliti namanya isi kitab suci ini bertahun-tahun gitu kan. Saya sampaikan ini kan, saya berulang-ulang kali saya ada di mimbar ini kan bukan untuk mencari kantongnya orang, menarik perpuluhannya gitu kan tidak ya. Hanya saya sampaikan saja, ya siapa saja yang mau mencatat ya, dan diikuti itu sesuai yang tertulis di dalamnya, makanya orang itu akan selamat.
Kan gitu aja, isi kitab suci kan gitu. Loh, sekarang isi kitab suci ini apa sih? Berulang-ulang saya mengatakan kitab suci ini tebal karena perbuatan manusia, karena dosa-dosanya tadi itu yang bertumpuk-tumpuk. Ya. Yang sebenarnya Tuhan itu memberikan kita itu namanya kelima kitab itu. Kejadian 50 pasal, Keluaran 40 pasal, Imamat 27 pasal, Bilangan 36 pasal, Ulangan hanya 34 pasal kan? Lu kalau kita baca kelima kitab kan tidak ada yang sulit. Ya, coba kan diaturlah manusia ini gitu loh. Kalau kamu ibadah ya tiap hari Sabtu kamu ibadah. Kalau kamu perayaan-perayaanmu tiap tahun itu sudah ada ketentuannya. Ya kan? Makanya saya mengatakan berulang-ulang kali, tebalnya kitab suci ini bukan karena oleh kebaikan manusia atau ajaran baru, tidak pernah ada. Ya, yang benar itu dosa itu sampai detik ini, sampai saat ini itu bertumpuk-tumpuk sehingga kitab ini kan tebal, kan sebenarnya kan tipis saja kitab suci ini. Ya, makanya banyak sekali ini sekarang tafsiran bertumpuk-tumpuk. Banyak lagi aliran-aliran sekarang ini kan, coba kan aliran A, B, C, dia bilang aliran saya lebih benar kan gitu. Tapi menurut penelitian saya yang bertahun-tahun banyak yang tidak benar, menyimpang dari namanya isi kitab suci. Itu yang saya catat. Bertahun-tahun saya memberitahukan ya, kepada jemaat maupun penonton, ini loh yang salah ini. Ya. Banyak sekali ayat-ayat di dalamnya ini, khususnya namanya Injil itu disisipkan di apa ya saya mengatakan banyak sekali ayat-ayat misterius itu, ya, yang tidak jelaskan begitu loh, ya. Banyak juga yang ditambah-tambahin, yang dikurangi, itu yang saya sampaikan, ya. Makanya harus kalau perhatikan khotbah kan ada pasal, ada ayatnya nanti gitu loh, ya. Jangan langsung mengkomentari begitu saja. Gitu. Ya, jadi kembali pagi ini kita belajar bersama-sama, terambil dari namanya 2 Kepa 1. Ya. Jadi ingat ya, mungkin saja orang-orang yang di luar sana kalau kita bicara namanya Kepa, jadi seolah-olah kita ini sekte. Mereka tidak tahu kalau Kepa ini nama aslinya dia Simon. Yang mengganti Kepa itu siapa? Yang mengganti nama Kepa ini siapa? Jemaat. Tuhan sendiri yang mengganti nama. Jadi Kepa itu artinya batu karang. Ya. Artinya lah ya. Ya. Coba. Tidak tahu ini dari mana Petrus ini. Ya. Karena ini pun dari Eropa ini kan kitab ini yang kita salin ini gitu kan. Jadi hari ini kita kembali saja nama-nama orang yang benar. Ya. Jadi saya mau peringatkan yang ada di luar sana penonton itu, ya, jangan mengatakan kamu sekte. Jadi catat saja itu pasal ayatnya. Jadi nanti yang kamu komentari pasal ini ayat gini itu yang kamu komentari kalau kau tidak suka gitu loh. Ya. Ini kan kita mau kembalikan nama-nama orang yang benar. Ya, makanya ditanggapin kemarin itu yang mengatakan sekte itu bukan kami sekte. Ini kami ajaran dari namanya Sion. Kebenaran itu dari Sion. Taurat itu hukumnya Tuhan dari namanya Yerusalem. Amin. Itu yang kita sampaikan. Hari ini 2 Kepa 1 ayatnya 16 sampai 21. Sekali lagi 2 Kepa 1 ayatnya 16 sampai yang ke-21. Tolong satu orang dibaca yang sekencang-kencangnya supaya ini pendengar sana mencatat, ya, merenungkan. Ya. Kalau dia komentari dan tidak akan komentari, ya. Itu yang benar. Jadi 2 Kepa 1 ayatnya 16 sampai 21. Silakan dibaca. Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita Yeshua Masias sebagai Raja. Tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Kami menyaksikan bagaimana ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Tuhan Bapa ketika datang kepadanya suara dari Yang Maha Mulia yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Suara itu kami dengar
bersinar datang dari sorga ketika kami bersama-sama dengan dia di atas gunung yang kudus. Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Tuhan. Coba. Mari kita perhatikan baik-baik khotbah hari ini atau renungan hari ini 2 Kepas 1 ayat 16 sampai 21 ini. Di atas tadi kamilah adalah saksi-saksinya, ya. Jadi ditutup ke bawah, ya. Nabi manapun tidak sembarangan mereka menafsirkan, ya, menafsirkan namanya hukum Tuhan atau perkataan Tuhan, kecuali dari dorongan namanya Roh Kudus. Mari kita perhatikan ini, kita mencatat ini, ikuti namanya khotbah ini sampai tuntas ini. Catat ini sehingga selesai, nanti kita renungkan lagi, ya. Jadi kamilah saksi. Yang disaksikan itu apa? Apakah ini sudah dinubuatkan? Ingat baik-baik ya, nabi-nabi berbicara itu atas nama Tuhan, itu adalah dorongan namanya Roh Kudus. Amin. Jadi bukan dari rekaan hatinya sendiri. Jadi ingat baik-baik, terakhir ke bawah tadi, ya, orang menafsirkan itu bukan dari kehendaknya sendiri, tapi ada dorongan namanya Roh Tuhan. Ya, jadi Roh Tuhan itu adalah nama apa? Sama dengan namanya Roh Kudus itu adalah Roh Tuhan. Ya. Jadi Roh Tuhan itu ada di mana? Roh Tuhan atau Roh Kudus itu terpisah nggak dari Tuhan itu? Halo? Tidak. Supaya ini kita tidak gagal lagi, supaya nanti Roh Kudus itu tersendiri dengan Tuhan, ya. Roh Kudus itu adalah namanya Roh Tuhan itu sendiri. Sobat satu orang, supaya ini kita perhatikan betul-betul bahwa Roh Kudus itu atau Roh Tuhan itu adalah kekuatan Tuhan, ya. Kewibawaan Tuhan ada dalam diri Tuhan. Ya, ada dalam diri Tuhan, dia tidak berpisah dengan Tuhan, ya. Jadi Tuhan kita punya tubuhnya, punya jiwanya, dan punya roh. Karena memang kita ini diciptakan segampas dengan Tuhan, ya. Tapi kita tidak bicara itu. Lain kali kita akan bicara kan bulan-bulan atau tahun-tahun yang lalu pernah saya angkat itu, ya. Nanti suatu saat akan kita bicara lagi bahwa Tuhan kita itu punya tubuh, punya jiwa, dan punya roh, karena memang kita ini diciptakan segambar dengan serupa dengan Tuhan, ya. Jadi hari ini kita tidak bicara itu, kita bicara sekarang ini masalah orang Israel itu jadi saksinya bahwa nabi-nabi itu tidak bicara dari rekaan hatinya sendiri, tapi oleh dorongan kuasa Tuhan, ya. Dorongan Roh Tuhan sendiri. Itulah yang kita dengar bersama tadi, namanya 2 Kepas 1 ayat 16 sampai 21, ya. Mari kita mencatat, ya, kita boleh merenungkan Roh Tuhan itu ada dalam diri Tuhan, bukan saya, tapi dicatat oleh namanya rasul-rasul ini, ya. Ya. Rasul-rasul ini bukannya mereka mengangkat dirinya mereka rasul, saudara, ya. Jadi Tuhan sendiri mengangkat mereka itu seperti nabi, ya. Kalau nabi dulu hanya suaranya yang mereka dengar, tapi rasul-rasul ini langsung bicara dengan Tuhan, ya. Makanya saya mengatakan kalau masalah Tuhan ini lain waktu kita akan bicara, tapi hari ini kita bicara dulu masalah apa sih itu namanya kuasa Tuhan, ya. Terus bagaimana nabi-nabi ini mereka bernubuat, ya. Itu bukan dari diri mereka sendiri, tapi dari dorongan Roh Tuhan, ya. Coba satu orang, 1 Korintus 2 ayatnya 10-11. 1 Korintus 2 ayatnya 10-11, bahwa Roh Tuhan itu ada dalam diri sendiri. Itu Roh Kudus itu adalah Roh Tuhan. Sama. Baca. Karena kepada kita Tuhan telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Tuhan. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain Roh manusia sendiri yang ada di dalam dia?
Demikian pula tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Tuhan selain Roh Tuhan. Coba kan? Jadi namanya Roh Kudus itu, rohnya Tuhan, kewibawaan Tuhan, kekuatan Tuhan, ya, itu roh. Ya. Jadi kita manusia ini ada tubuh kita, ada jiwa kita, ada roh, gitu kan? Jadi kalau kita connect dengan roh Tuhan itu pasti kita bicara benar. Tidak mungkin kita akan menyimpang dari hukum-hukumnya Tuhan. Nah, itu yang dimaksud tadi ini. Jadi nabi-nabi itu bernubuat bukan dari dorongan rohnya sendiri, tapi itu dorongan roh Tuhan, ngonek, sambung kepada roh Tuhan. Kalau dia sudah sambung kepada roh Tuhan, makanya orang ini akan berkata benar. Ya. Jadi tanda-tandanya orang itu, apakah orang ini dorongan Roh Kudus atau tidak, ketahuan saudara. Ketahuan. Ya. Kalau itu dari dorongan Tuhan, makanya dia suka sekali membaca kitab suci. Ya. Dia suka sekali membaca kitab suci itu. Dia tidak akan ada ngantuk-ngantuknya lah. Ya. Gak ada lah saudara. Karena Tuhan itu tidak berikan kepada manusia untuk ngantuk. Tidak saudara. Kalau orang ngantuk itu lawannya namanya bodoh. Makanya murid manapun kalau datang di sekolah itu kan enggak, kan gurunya tidak akan mengajarkan supaya tidur di situ, tidak saudara. Ya. Guru yang baik itu kan mengajarkan muridnya supaya murid ini mendengar ajaran dari gurunya. Dan guru yang baik itu kan mengajari anaknya, muridnya itu supaya namanya mempelajari, belajar. Gitu, ya. Dengan dia belajar nanti maka dia jadi pintar, dia tahu kan gitu. Ya. Tidak pernah namanya guru yang baik itu suruh tidur aja, enggak, itu bukan guru yang baik. Ya. Jadi kembali hari ini kamilah saksi-saksinya. Yang mereka saksikan itu apa? Ya. Tadi kan kita sudah dengarkan pada waktu dia berubah rupa itu, ya. Tiba-tiba Yesua berubah rupa. Dia bersinar sinar loh saudara. Mereka saksikan, makanya saya mengatakan nanti lain kali akan bicara itu. Siapa sebenarnya namanya yang datang di bumi ini, ya, yang mengorbankan nyawanya yang disalib itu ada dasarnya. Dasarnya apa? Harus kita pelajari namanya kitabnya Mose dan kitab para nabi saudara, ya. Dari sangat jelas di sini kamilah saksinya. Ini sudah dinubuatkan oleh namanya Nabi. Siapa yang dinubuatkan? Nabi siapa? Halo? Ya. Nabi siapa yang bernubuat akan suatu saat nanti orang Israel itu akan menyaksikan Tuhan itu menjadi manusia. Tapi memang tidak ada tulisan di sana. Dia mengatakan kamulah akan jadi saksi. Ya. Nabi siapa? Adalah Yesaya. Ya, jadi tidak saya urut dari sana. Kalau saya dari urut dari Kejadian nanti, makanya saya sudah berjanji lain kali kita akan bicara nanti bahwa Tuhan kita itu Esa, tidak ada yang lain. Ya. Juru selamat kita tidak ada yang lain. Satu-satunya Tuhan kita berwujud. Ya. Dia mengatakan tubuh, jiwa dan rohnya ada dasarnya. Dasarnya dari mana? Kita harus belajar dari namanya kitab Mose dan kitab para nabi saudara, ya. Saya berulang-ulang kali ini saya mengatakan, saya baca kitab suci itu berurutan. Sudah 24 tahun saya pelajari namanya isi kitab suci ini. Ya. Saya tidak akan ujuk-ujuk sini saya sampaikan. Saya mencatat saja. Mencatat apa yang saya dapat dalam kitab suci. Itulah yang saya sampaikan. Gitu kan. Yang saya sampaikan ini kan harus diperhatikan, dicatat gitu loh. Ya. Supaya tidak gagal paham. Coba, ini sudah Nabi atas dorongan Tuhan, atas dorongan kuasa Tuhan tadi ini Nabi Yesaya ini sudah mencatat dia. Yesaya 43. Yesaya 43, pasal 43 ayatnya 10 sampai 13. Perhatikan di sini, catatan di sini supaya engkau tidak gagal paham. Kamu inilah saksi-saksiku, demikianlah firman Yahweh, dan hamba-Ku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa aku tetap Dia, sebelum aku tidak ada Tuhan dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Akulah Yahweh, dan tidak ada juru selamat
melakukannya, siapakah yang dapat mencegahnya? Coba saudara, ya. Ini atas dorongan Tuhan, atas kuasa Tuhan, dia berbicara atas nama Tuhan, ya, bahwa mengatakan orang Israel ada jadi saksinya. Terbuktilah kalau kita itu dari Yesaya itu sampai kedatangan Yosua tadi menjadi saksi ini, nelayan-nelayan ini, itu ratusan tahun sudah, ya, itu ratusan tahun, ya, kurang lebih 700-800 tahun itu saudara, ya, benar-benar terjadi. Dia mengatakan di situ, ya, bahwa kamulah saksi-saksi, ya, bahwa akulah juru selamat, tidak ada yang lain. Ya. Jadi ingat baik-baik, akulah juru selamat, tidak ada yang lain. Satu-satunya juru selamat itu adalah Yahweh itu sendiri. Itulah yang dia buktikan. Ya. Berapa ratus tahun kemudian dialah jadi manusia. Akhirnya yang menjadi saksinya siapa? Orang siapa? Orang Israel saudara. Jadi nelayan-nelayan ini saudara ya, saya mau beritahukan ini nelayan-nelayan ini orang Israel 24 karat. Ya, jadi ingatlah zaman Yosua itu tidak ada orang Yunani, tidak ada orang Roma, kan gitu. Jadi muridnya ini semua orang-orang Israel. Itulah yang dinubuatkan oleh namanya Yesaya benar-benar terjadi saudara. Ya, coba kan? Ya. Loh, itu tadi kan kutipan tadi kalau ulang lagi satu tadi mereka menyaksikan tadi dia di gunung tadi itu yang terakhir ayatnya. Juga seterusnya aku tetap dia dan tidak ada. Bukannya kembali kepada dua kepa satu tadi itu. Ya. Ini kan kutipan dari Matitia 17 itu. Ya. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus. Sebelumnya. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh. Sebelumnya dari atas coba. Sebab kami tidak mengetahui dongeng-dongeng isapan. Terus ulang lagi dibaca supaya orang mencatat ini. Sebab kami tidak mengetahui dongeng-dongeng isapan jempol manusia. Ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa yang kedatangan Tuhan kita Yeshua Mashiach sebagai Raja, tapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Kami menyaksikan bagaimana ia menerima kehormatannya dan kemuliaan dari Tuhan Bapa ketika datang kepadanya suara dari Yang Maha Mulia yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi. Nah ini kutipan dari namanya, itu kalau kebaca namanya Matitia 17 ayat 1-2. Ya. Coba kita perhatikan mereka nyaksikan ini bagaimana Tuhan ini berubah rupa. Ya. Bukan mereka menyaksikan saja pada waktu dia menyembuhkan orang, ya, membangkitkan orang mati. Mereka saksikan, mereka catat itu, termasuk juga dia berubah rupa bahwa dia adalah Yahweh itu sendiri. Makanya saya mengatakan dia adalah Yahweh sendiri. Nanti lain kali kita akan bicara itu. Ya. Kita harus dari namanya kitabnya Mose dan kitab para nabi sangat jelaskan, ya, bahwa dia sendiri Tuhan itu menjadi manusia. Ada dasarnya, ya, ada dalilnya. Ya. Kita harus baca namanya Kejadian, ya, kitabnya Mose, ya, Kejadian sampai Ulangan maupun kitab para nabi. Ya. Jadi itu catatan kakinya ada di Matitia 17 ayat 1-2. Perhatikan di situ, itulah yang dicatat juga Kepa, karena yang melihat pada waktu itu adalah Kepa dengan ada dua teman lain. Coba baca Matitia 17 ayat 1-2. 6 hari kemudian Yeshua membawa Kefa, Yakub dan yang kanan saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yeshua berubah rupa di depan mata mereka, wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Coba. Jadi di situ mereka saksikan saudara, mereka melihat mata telanjang, tiba-tiba dia berubah rupa. Ya. Jadi itulah yang dimaksud tadi, yang dicatat oleh Yesaya itu akan menjadi saksi saudara. Bukan sekedar saja dia berubah-ubah, bagaimana namanya Tuhan Yeshua itu membangkitkan orang mati saudara. Saya sudah teliti kitab suci dari Kejadian sampai Wahyu, sudah 190 kali. Ya. Ada dua nabi yang membangkitkan orang mati. Siapa yang tahu?
Nabi siapa? Ya. Nabi Elia dan Nabi siapa? Elisa. Ada dua nabi. Tapi ingat baik-baik ya, kedua nabi ini kalau nama membangkitkan orang atas nama ya. Ingat ya. Ya. Jadi kedua nabi ini membangkitkan orang mati tidak seperti namanya Yesua. Kalau Tuhan Yesua itu mengatakan melihatlah engkau, langsung melihat, tidak pakai nama siapa. Begitu juga membangkitkan orang mati, tidak pernah pakai nama siapa, langsung bangkitlah engkau, orang itu bangkit. Ya. Itu yang dimaksud. Kamu akan menjadi saksiku. Jadi nelayan-nelayan ini menyaksikan pekerjaan Tuhan selama dia ada di bumi ini. Ya. Coba, ya. Dia menampakkan dirinya, dia menyatakan dirinya kurang lebih itu 3,5 tahun, saudara. Ya. Itulah yang tidak dipahami sampai saat ini. Kenapa mereka tidak dipahami sampai saat ini? Karena itu tidak ada dorongan Roh Kudus. Saya berulang-ulang kali, sering sekali saat ini setiap khotbah saya, kalau itu ada dorongan Tuhan, kalau ada itu kuasa Tuhan, pasti mereka ini ngerti namanya Matitia 5 ayatnya 17-20. Pentingkah itu? Sangat penting. Disitulah nyawamu. Kalau orang pahami, ya, yang titelnya berderet-deret ini, kalau ada dorongan Tuhan itu, kalau ada kuasa Tuhan, tidak pernah akan mungkin mengatakan bahwa Taurat itu sudah tidak berlaku. Ya. Kalau ada namanya kuasa Tuhan dalam diri mereka, tidak mungkin mereka keluarkan kata-kata itu. Ya. Coba. Karena sampai saat ini, saudara, tidak ada yang peduli lagi itu. Coba kan? Coba, adakah 4 orang penginjil ini, 2 itu tidak termasuk muridnya, 2 itu termasuk muridnya. Termasuk muridnya 2 orang siapa? Halo? 2 orang muridnya sendiri siapa? Ya. Matitia sama Yohanan. Ya. Jadi ingat baik-baik ya, pendengar sana, supaya engkau tidak gagal, tidak bilang kami sekte ini. Ini Yohanan, ini dia dari lahir bernama Yohanan. Ya. Sebenarnya Yohanan, karena ada artinya namanya Yohanan itu, Yahweh berbelas kasihan, saudara. Ya. Itu artinya. Ya. Jadi orang Kristen inilah yang mengganti-ganti nama. Dulu itu namanya Yohanes ini yang kita pegang kitab. Dulu itu bukan Yohanes, namanya siapa? Yahya. Sekarang diganti namanya Yohanes. Itulah yang kami sampaikan. Nama Yohanan ini dari namanya Sion, dari Yerusalem, karena dia ini orang apa? Israel. Itulah yang kami sampaikan. Ya. Itu yang kami sampaikan. Ya. Kami bukan sekte. Kami ikuti apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Kitab yang kami pegang ini, sampai detik ini, sampai saat ini yang dicetak Lembaga Kitab Indonesia. Itu namanya lain. Kami tidak pakai kitab siapa-siapa. Hanya kami sampaikan ini, apa yang tertulis di dalamnya. Itu yang saya sampaikan. Kamu akan menjadi saksiku nanti. Benarkan berapa ratus tahun kemudian, benar-benar nelayan yang menyaksikan bagaimana Tuhan bekerja selama ada di bumi ini. Ya. Coba kan. Ya. Coba pada waktu ada di bumi, wah, mereka menghujat-hujat nggak? Mereka menghujat, saudara. Ya. Engkau seorang anak tukang kayu lah, segala macam, tidak punya pendidikan segala macam. Bukan sekedar itu saja, sampai mereka bunuh. Ya. Mereka bunuh ini, saudara, bukan ujuk-ujuk. Coba adalah satu yang komentar yang saya lihat ya, bukan komentar sama saya, tapi di YouTube itu, nabi mana yang mengatakan Tuhan itu akan dibunuh. Itu saya bilang, ini orang-orang mualaf dulu ini tidak baca kitab sucinya. Dia pindah aja. Ya, coba kan? Itu sudah dinubuatkan. Ya. Makanya dia bilang, akulah Tuhan yang hidup, bukan saya Tuhan orang mati. Dia buktikan kemudian hari. Coba, jadi nubuatan nabi-nabi
dari Mose itu sampai selanjutnya itu dari dorongan Roh Tuhan, ya. Dari kuasa Tuhan. Jadi Roh Tuhan dengan roh manusia kalau sudah connect, pasti dia benar-benar mencintai apanya hukumnya Tuhan. Amin. Dia akan mencintai, ya. Coba kita perhatikan sekarang, namanya Yesaya 30 ayat 1, catat. Ya. Jadi Yesaya 30 ayat 1, Pak, coba dibaca. Celakalah anak-anak pemberontak, demikianlah firman Yahweh, yang melaksanakan suatu rancangan yang bukan daripadaku, yang memasuki suatu persekutuan yang bukan oleh dorongan rohku, sehingga dosa mereka bertambah-tambah. Coba saudara, yang memasuki dalam ibadah sabat atau namanya persekutuan itu yang bukan dari dorongan rohku, makin jahatlah, makin berdosalah mereka. Jadi ada yang katakan di situ, kalau dia itu ada dorongan Roh Kudus, makanya pasti dia akan suka suka firman Tuhan, suka akan hukumnya Tuhan, suka akan Tauratnya Tuhan, suka akannya kitabnya Mose. Tapi sebaliknya, kalau itu bukan dorongan Roh Kudus, makanya bertambah dosa. Bertambah dosa itu apa? Jadi pelanggaran akan hukum Tuhan. Mereka tidak suka namanya Taurat. Itulah yang terjadi sampai saat ini yang dilakukan oleh orang asing itu. Mereka mengatakan di mimbar itu Taurat itu sudah tidak berlaku. Ini adalah dosa besar. Ya. Siapa saja yang mengatakan ini adalah musuhnya Tuhan, itu bukan dorongan Roh Tuhan. Amin. Ini adalah musuh-musuhnya Tuhan. Ini fakta. Ya. Bukan katanya. Ini ada namanya tulisan-tulisan di dalamnya. Ya. Jadi Tuhan itu saya mengatakan, Tuhan itu memang dia bedakan. Dia bedakan namanya bangsa Israel dengan bangsa lain. Ini ada tulisan di dalamnya. Kenapa saya mengatakan sekalipun mereka berdosa dan berdosa itu masih ada janji suatu saat nanti rohnya nanti ya, akan memperbarui rohnya orang-orang Israel, maka mereka akan kembali kepada hukum Tuhan. Amin. Ya. Jadi suatu saat nanti bangsa pilihannya ini, bangsa Israel ini akan dirubah nanti. Suatu saat akan kembali kepada hukumnya Tuhan. Kalau dia sudah kembali kepada hukum Tuhan, kita ini mau kemana? Ya, kita ini juga ada pasalnya. Kalau kita baca namanya Roma 11 nanti dibaca tuntas supaya engkau tidak gagal paham ini bangsa-bangsa ini. Ya, ingat baik-baik ya. Suatu saat nanti Israel itu akan dirubah melalui namanya rohnya, melalui namanya kuasanya, maka mereka akan kembali kepada hukumnya Tuhan. Ya. Coba satu orang, Yeremia 31 ayat 31 sampai ke 34. Ini sangat jelas ya. Nah inilah yang dipelintir orang-orang Kristen ini, dipelintir loh ini. Ya. Mereka salah nangkap lagi di sini. Ya. Akhirnya yang saya bilang tadi, itu ada namanya ayat-ayat siluman. Ya. Mereka sisip-sisipkan itu yang tidak ada dasarnya. Inilah orang Kristen sendiri pun ini mulai memperkosa ini. Mereka salah nangkap di sini. Coba satu orang. Jadi kalau Yeremia ini saudara ya, Yeremia 31 ini kan ada 40 ayat. Harus kamu baca tuntas supaya kau tidak gagal paham ini. Ya. Tapi baca saja karena ini kan sudah ditulis juga. Mereka ini di sana kalau kita baca di Ibrin sana atau Ibrani di sana, Ibrani 8 sana. Nah, dikutip juga di situ, ditulis ulang di situ, tapi mereka ada ayatnya siluman di situ, yang terakhir itu, ya. Tapi coba satu orang baca tadi, Yeremia 31 ayatnya 31 sampai 34 aja. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Yahweh, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda, bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Misraim. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Yahweh.
sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Yahweh, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Coba kan. Makanya saya mengatakan harus kamu baca tuntas namanya Yeremia 31 ini. Yeremia 31 itu ada 40 ayat. Disitulah nanti dia bikin namanya perjanjian baru dengan bangsa pilihannya. Bukan zaman Yosua, saudara. Ya. Kenapa saya mengatakan orang Kristen itu memelintir di situ? Mereka ada ayat-ayat siluman itu mereka sisipkan itu. Karena ini juga dikutip lagi namanya apa tadi Yeremia 31. Yeremia 31 tadi ini dikutip lagi di Ibrani 8 ayatnya 8 sampai 12. Coba kan? Makanya saya bilang ayat 13-nya di situ ini ayat siluman namanya. Ya, ini sangat mematikan di situ. Ini bukan roh Tuhan, bukan dorongan roh Tuhan, tapi ini dari rekaan hatinya sendiri si penulis ini. Baca, ya, supaya tidak gagal paham. Ingat baik-baik ya tadi. Ada waktunya nanti, ya, dia akan roba nanti orang Israel itu. Pasti dari yang kecil sampai yang besar pasti mengenal namanya Yahweh. Mereka kembali akan hukumnya tuh Tuhan, ya. Yang dimaksud hukum Tuhan itu adalah kitabnya Mose. Ya, mereka akan kembali nanti. Suatu saat ini kita tidak waktunya. Coba baca ulang lagi ini. Coba Ibrani 8 ayat 8 sampai 12 di situ. Ini tadi kan yang sudah dibaca namanya Yeremia 31. Ditulis ulang lagi di situ di Ibrani 8 ayatnya 8 sampai 12. Yang cepat baca. Sebab ia menegur mereka ketika ia berkata, sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan dengan kaum Yahuda, bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Misraim. Sebab mereka tidak setia kepada perjanjianku dan aku menolak mereka, demikianlah firman Tuhan. Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Tuhan mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan mereka tidak akan mengajar lagi sesama warganya atau sesama saudaranya dengan mengatakan kenalah Tuhan. Sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Jadi coba bayangkan aja, ditulis ulang lagi. Itu kan Yeremia 31 tadi, ayat 31 ke 4. Tapi di situ disisipkan, ini sangat ayat mematikan ini penipuan yang luar biasa ini. Itu ayat 13. Coba, ayat 13. Oleh karena ia berkata-kata tentang perjanjian yang baru, ia menyatakan yang pertama sebagai perjanjian yang telah menjadi tua, dan apa yang telah menjadi tua dan usang telah dekat kepada kemusnahannya. Coba bayangkan aja, jadi lembaga kita Indonesia itu dikasih judul di atas, itu Ibrani namanya 8 itu judulnya di sana perjanjian baru. Itulah yang dipakai sampai saat ini, ada namanya perjanjian lama dengan perjanjian baru. Ujung-ujungnya yang lama itu sudah musnah, tidak berguna. Itulah yang sampai saat ini, itulah yang dibawa-bawa dari mimbar ini, bahwa namanya Taurat itu sudah tidak berlaku. Ini bukan dorongan roh Tuhan. Saya tegas-tegas. Kenapa saya mengatakan bukan dorongan roh Tuhan itu? Karena tidak ada tadi itu 13 tadi itu mengatakan sana perjanjian lama itu Taurat itu sudah musnah. Tidak pernah ada. Malah sebaliknya itu kalau kita baca lengkap namanya Yeremia 31 itu, suatu saat nanti, bait suci yang ketiga jika dibangun lagi, maka tidak ada yang memusnahkan itu apa? Itulah perjanjian Tuhan dengan orang Israel. Coba dibedakan mereka ini. Coba. Makanya saya mengatakan namanya Ibrani, namanya 8 ayat 13 itu namanya ayat-ayat misterius ini. Ya, ayat-ayat siluman ini, ya, yang sangat mematikan. Itulah yang dipegang sampai detik ini. Taurat itu sudah tidak berlaku, mereka rubah semua. Makanya coba kita lihat sekarang ada nyeletuk. Ini sekte dari mana lagi? Ini yang pengkhotbahnya sudah gila, sudah stres.
Coba kata-kata keluar dari mulutnya, coba. Ya. Karena itu ada timbul kebencian. Mereka mendengar hukumnya Tuhan, mereka benar-benar maka nggak mau. Makanya saya mengatakan siapa yang merubah hukum ini sudah dinubuatkan memang dari awal. Kalau kita baca namanya Daniel 7 ayat 25, seakan bagaimana nanti mereka merubah waktu, mereka merubah hukum, dan benar nubuatan Daniel pernah terjadi loh sampai saat ini, saudara. Coba saudara, ya. Siapa yang menolak ini? Ya, ini saya bicara ada kebenaran, ada pasal, ada ayatnya. Ya. Coba kan? Itulah yang terjadi sampai saat ini. Ya. Tapi ingat baik-baik ya. Kalau kita baca juga Yesaya 11, ya, bagaimana bangsa ini, bangsa Israel, bangsa suatu saat nanti akan dirubah ini, ya, mereka kembali kepada Tuhan, Taurat ini, mereka berseru kepada nama Yahweh. Udah deh, pokoknya lo ini yang menantang-nantang Taurat ini suatu saat akan dihukum loh, saudara. Ya. Coba baca Yesaya 11 ayatnya 19 sampai 20. Yeskiel, aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat, supaya mereka hidup menurut segala ketetapanku dan peraturan-peraturanku dengan setia. Maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Tuhan mereka. Coba atas dorongan roh Tuhan tadi itu berbicara dengan nama Tuhan. Mereka bernubuat nanti bahwa bangsa ini suatu saat akan dirubah oleh Tuhan. Halo? Kalau dia sudah robah nanti, saudara, kita buktikan suatu saat. Saya mengatakan manusia itu cepat atau lambat akan mati. Cepat atau lambat akan mati, saudara. Baru kita tahu nanti. Ya. Apakah perkataan-perkataan Pak Pendeta ini Taurat tidak berlaku lagi? Apakah itu dorongan roh Tuhan? Saya yakin dan 100% bukan dorongan Tuhan. Bukan. Bukan kuasa Tuhan, saudara. Ingat baik-baik ya, siapa saja yang mengabaikan satu titik saja pun akan bersalah keseluruhan. Amin. Ya. Siapa yang mengabaikan satu saja, dia sudah bersalah keseluruhan. Ingat baik-baik saudara. Dicatat loh mereka-mereka ini. Ya. Coba nelayan-nelayan catatin saudara, ya. Itu ada di sana namanya Yakob, ya. Kalau Yakob ya saudara, ini nama, ini yang bilangnya sekte namanya, sudah stres ini, lu baca kitab-kitab deh. Ya, jangan kata-katanya, coba lu baca-baca kitab, apalagi kitab namanya King James itu lu baca, ya. Jadi kalau di sini Indonesia namanya Yakob, kalau di luar sana, di Eropa sana bukan Yakob, namanya James. Ya, coba ini siapa yang merubah-rubah ini? Ya, ini sekte atau bukan ini? Coba saudara, ya. Ini Yakob ini kalau di Eropa sana bukan Yakob namanya, namanya James. Lama-lama nanti ditambahin lagi James Bond. Ini kan jahat sekali mereka ini. Coba kan? Ya. Jadi Yakob mengatakan siapa saja yang mengabaikan satu ya, atau satu titik, satu iota, dia bersalah keseluruhannya. Yakob 2 ayatnya. Coba 10-11 cepat. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Sebab ia yang mengatakan jangan berzina, ia mengatakan juga jangan membunuh. Jadi jika kamu tidak berzina tetapi membunuh, maka kamu menjadi pelanggar hukum juga. Coba saudara, kamu abaikan satu bagian saja pun kamu sudah bersalah keseluruhan, saudara. Ingat baik, apakah orang paham ini? Kenapa mereka tidak paham ini? Karena tidak ada dorongan Tuhan. Kalau ada dorongan Tuhan, atau kalau ada kuasa dalam diri mereka, kalau ada Roh Kudus dalam diri mereka, pasti mereka tidak akan ikut-ikut, saudara. Yang Taurat itu sudah tidak berlaku. Bayangkan saja, dia bilang satu titik, satu iota. Kok mereka mengatakan Taurat itu sudah tidak berlaku lagi? Coba kan sudah usang, sudah musnah, tidak berguna lagi. Siapa yang mengatakan ini?
Ini roh Tuhan atau roh iblis? Kembalikan kepada. Mau nggak engkau pelajari kitab suci ini? Ya. Makanya saya mengatakan tanda-tandanya dia penuh Roh Kudus atau dorongan Roh Kudus, pasti dia senang namanya pelajari kitab suci ini. Karena dari situlah pengetahuan kita. Gitu? Coba kan, kalau orang Kristen itu sok tahu, dia tiba-tiba dia nyeletuk aja saudara. Dia nyeletuknya tidak pakai pasal dan ayat. Itulah tabiat-tabiatnya orang Kristen sampai detik ini. Gitu? Coba saudara, tiba-tiba mereka nyeletuk ini. Sekte dari mana? Ini situ stres. Itulah sifat-sifatnya mereka ini. Karena tidak ada dorongan Tuhan. Karena tidak ada roh dalam dirinya itu. Dia tidak connect lagi. Rohnya dia dengan roh Tuhan tidak connect lagi. Tidak nyambung. Ya, mau terima tidak terima. Itu fakta. Ya. Jadi ingat juga di sana. Yehezkiel ya, 36 ayat 24-28. Yehezkiel 36 ayat 24 sampai 28 yang kencang ini supaya pendengar ini mencatatnya. Itu ada dorongan roh Tuhan, ada kuasa Tuhan. Mereka nabi-nabi bicara namanya atas nama Tuhan. Ini bukan nabi sembarangan, saudara. Siap mereka mati mempertahankan namanya hukumnya Tuhan. Siap mati. Baca yang kencang. Aku akan menjemput kamu dari antara bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari semua negeri dan akan membawa kamu kembali ke tanahmu. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Dan kamu akan diam di dalam negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu, dan kamu akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Tuhanmu. Coba saudara, suatu saat nanti saya akan jemput kalian dari seluruh dunia. Saya akan kembalikan ke tanah perjanjian. Disitulah nanti akan dia robah ini satu ini, ya. Mereka akan kembali kepada hukumnya Tuhan lagi. Makanya supaya engkau tidak gagal paham ini, yang mengatakan itu, ya, ini sekte-sekte ini, bacalah namanya Yehezkiel 36 ini. Tuntas itu. Bacalah Yehezkiel 36, pasal 36, 37, 38, 39, 40, sampai 48. Supaya engkau benar-benar memahami ini. Ya. Coba. Ya. Dia kembali lagi, dia akan jemput nanti ini. Bangsa pilihannya ini, dia kembalikan lagi tanah perjanjian ini. Nah, disitulah nanti dia akan robah nanti, saudara. Ya, mereka akan kembali kepada hukumnya Tuhan. Suatu saat nanti Talmudnya mereka akan buang, saudara. Mereka bilang sekarang Adonai atau Hasem, suatu saat nanti mereka akan berseru kepada nama Yahweh. Saudara, kalau dia sudah berseru kepada nama Yahweh, maka pintu kasih karunia akan tertutup. Lu mau ketok-ketok saudara nggak akan dengar. Hai kamu pembuat kejahatan, ya. Enalah kamu, saya tidak mengenal. Ya. Kalau engkau baca dari sana Matitia 7 di sana saudara. Ya. Ya. Kalau engkau tidak jadikan dasar itu, Taurat itu dasar hidupmu, Taurat itu paling apa di dunia ini. Ya. Ingat baik-baik, tidak main-main. Anaknya saja ini sudah tidak main-main loh saudara. Dia hukum saudara. Apalagi lo bangsa asing ini. Tuh seenak-seenaknya mengatakan bahwa Taurat tidak benar. Apakah itu dorongan Roh Kudus? Bukan. Ini fakta loh yang kita baca hari ini. Ini ada catatannya. Ada pasal dan ada ayatnya. Ya. Coba kan. Makanya banyak sekali orang gagal paham. Ya, sampai saat ini. Coba kan. Kalau kita baca lagi. Ya, ini kalau dari namanya tadi. Yehezkiel ini kan ratusan tahun saudara. Kurang lebih itu 700 tahun itu saudara. 600 tahun itu dari Yehezkiel ini sampai kepada zaman Yosua ini, sampai ke nelayan-nelayan itu saudara, itu ratusan tahun. Itu dicatat juga. Inilah yang diperkosa oleh orang Kristen ini. Ini mereka salah nangkap di situ saudara. Jadi seolah-olah Taurat itu dibuat. Padahal kalau kita baca namanya Yohanes 14 ayatnya 15 sampai 31 yang kencang, cepat.
Ya, jadi Yohanan saya mengatakan supaya ini orang tidak sekte ini. Yohanan ini dari lahirnya bernama Yohanan. Karena ini orang Yahudi 24 karat. Yang orang Kristen dulu bernama Yahya. Tiba-tiba dia bernama Yohanes. Kalau di Eropa sana jadi John. Ya. Itulah sifat-sifatnya mereka ini. Ini bukan dorongan roh Tuhan ini. Ya. Coba mengganti-ganti nama, mengganti-ganti hukum ini saudara. Bukan. Ya. Ini fakta. Baca pelan tak jelas. Yohanan 16 ayat 15 sampai 31. Coba. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal saat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapakku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku, dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yahuda yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Jawab Yeshua, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku dan Bapakku akan mengasihi dia dan kami akan datang kepadanya dan dia bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firmanku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan getah hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita, karena aku pergi kepada Bapakku, sebab Bapa lebih besar daripadaku. Dan sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang, dan dia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku, tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa, dan bahwa aku melakukan segala sesuatu yang diperintahkan Bapa kepadaku. Bangunlah, mari kita pergi dari sini. Coba saudara, dia tidak melanggar hukumnya Tuhan saudara. Siapa yang mengasihi akan ikut perintah. Kau coba namanya Ulangan 11 ayat 1. Halo, baca yang tuntas. Haruslah engkau mengasihi Yahweh Tuhanmu dan melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap Dia, dengan senantiasa berpegang pada segala ketetapannya, peraturannya dan perintahnya. Jadi kalau orang mengasihi Tuhan, dengarkan, berpeganglah namanya Taurat saudara. Itu yang dimaksud di situ. Dibicara di situ sebagai benar-benar yang mereka lihat ini adalah orang Yahudi saudara. Ini dibicara dia sebagai manusia, pada dia adalah Yahweh itu sendiri saudara. Dia tidak akan bertentangan, dia tidak akan bilangnya Taurat tidak berlaku saudara. Tidak ada saudara. Tidak diketemukan di dalamnya. Coba saudara, apakah itu dorongan roh Tuhan? Kalau dia dorongan roh Tuhan, pasti dia akan mencintai namanya hukuman Tuhan. Karena dia berkata sebagai manusia, dia tidak akan menolak perkataannya sendiri. Coba, dia bicara sebagai manusia. Apa yang diperintahkan Bapa, itu yang saya lakukan. Musuh sih. Taurat dia bilangnya tadi, 1 iota 1 titik. Tiba-tiba kemudian dia berubah lagi. Taurat tidak berlaku lagi. Ini Tuhan atau bukan? Itulah tabiat-tabiatnya sampai saat ini berkepiaran, mereka melawan. Coba saudara, akibat tidak mau, tidak merespon namanya roh Tuhan, tidak merespon namanya kuasa Tuhan ini, sehingga dosa ini makin bertumpuk-tumpuk. Coba bayangkan aja sekarang, kemarin ini baru 1 hari yang lalu ada namanya hari raya orang Kristen namanya Jumat Agung ini.
Coba kita selidiki kitab suci, ada nggak di dalam? Tidak ada. Coba antara namanya sekarang perintah Tuhan dengan pesaknya Tuhan, jadi ini ada selisihnya 1 bulan, saudara. Coba, apakah ini benar? Apakah ini dorongan Roh Tuhan? Kalau ditanya mana dalilnya, mana dasarnya, gak bisa ngomong. Coba, tapi dengan spontannya mereka ngomong, ini sekte dari mana? Ini sudah stres. Coba saudara, apakah ada tulisan-tulisan di dalam mengajar seperti itu supaya melanggar hukumnya Tuhan? Jangan kalau engkau melanggar berkalimat-kalimat, lu melanggar 1 titik 1 iota pun dihukum, bagaimana? Karena mereka tidak mengerti, karena tidak ada Roh Tuhan di dalam diri mereka, sehingga dosa ini terus berjalan sampai saat ini. Coba saudara, dia mengatakan mereka itu nabi-nabi berbicara atas namanya Tuhan, ketahuan nanti. Kalau itu nubuatannya apa? Benar-benar kalau dia tidak tergenapi, itu bukan Roh Tuhan, itu roh hantu, pembangkangan. Jadi orang Israel itu saudara ya, dari zamannya Mose sampai saat itu pembangkangan demi pembangkangan. Tapi apakah mereka ini dibiarkan? Tidak, saudara. Ada waktunya nanti dirubah oleh Tuhan, saudara. Ini khususnya namanya orang Israel, saudara. Tidak demikian namanya bangsa-bangsa. Kita ini tempelan, bertentangan dengan akarnya. Kamu yang tempelan dipotong dan dibuang. Di mana? Halo? Baca Roma 11, saudara. Hei orang-orang Kristen, orang-orang asing, baca namanya Roma 11 itu dengan tuntas, supaya engkau punya pemahaman yang benar. Jangan kau ikut-ikutan ini. Coba kan, cepat atau lambat kita mati. Saya ini di atas mimbar sini, saudara, mimbar, cepat atau lambat saya mati. Siapapun dia, manusia manapun di luar, cepat atau lambat mati. Disitulah nanti saya mau peringatkan. Jadi nabi-nabi di dalam, saudara ya, nabi-nabi Tuhan itu tidak pernah akan bertentangan dengan hukumnya Tuhan. Amin. Itulah tandanya. Mereka siap mati, mempertahankan namanya hukum Tuhan, siap mati. Halo, Yohanes Pembaptis siap mati nggak? Halo, siap mati, saudara. Yesus sebagai manusia siap mati, saudara. Dia sebagai manusia, saudara ya. Coba, kenapa diizinkan tubuhnya tercabik-cabik, saudara? Ada pasal, ada ayatnya. Lain kali kita akan bicara itu juga. Ada dasarnya nanti, saudara. Tapi dasarnya dari mana? Kita harus baca namanya kitab Mose dan kitab para nabi. Pasti lo tidak akan gagal. Jangan lo baca-baca sepotong-sepotong. Dari bacaan dari Kejadian sampai Wahyu, dari lahirmu sampai matimu tidak pernah selesai. Jangankan dari Kejadian sampai Wahyu, Kejadian saja punya 50 pasal, dari lahirmu sampai mati lo tidak pernah baca tuntas itu. Bagaimana lu mengenal ini? Yang di mimbar ini, apakah ini ada kuasa Tuhan atau tidak, saudara? Jadi ingat baik-baik tandanya. Siapa saja yang mengatakan bahwa Taurat itu tidak berlaku, itu bukan dari dorongan Tuhan. Ingat baik-baik. Selidiki kitab suci ini dengan benar baik, supaya engkau tidak gagal paham. Coba. Lu sudah jelas kok di situ. 2 Korintus 3 ayatnya 14 sampai 17. 2 Korintus 3 ayatnya 14-17. Perhatikan di sini juga ini. Apakah kita ini ada Roh Tuhan atau tidak? Coba baca. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini seluruh itu masih tetap mengelubungi mereka, jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Hamasya saja yang dapat menyingkapkannya. Bahkan sampai pada hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Mose, ada selubung yang menutupi hati mereka. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Tuhan, di situ ada kemerdekaan. Coba kan, selubung itu sampai detik ini loh, saudara. Apakah ini dinubuatkan oleh nabi-nabi? Mari kita dengar, kita lihat nanti ini. Ikuti namanya khotbah ini sampai tuntas. Coba kan,
Sampai katanya zamannya sampai saat ini Korintus ini penulisnya ada nama Rasul Saul, saudara ya. Coba Rasul Saul ya. Jadi Korintus itu Rasul Saul, suratnya Rasul Saul ini ya. Bukan Paulus itu, saudara, itu nama-nama yang diganti sana. Ini supaya orang yang sekte ini yang dia bilang ini orang sudah stres ini ya. Kau selidiki kitab suci yang baik dan benar ini. Ini kitab suci dari mana? Bukan dari Roma, bukan dari Yunani. Ini kitab suci ini dari namanya Sion, dari Yerusalem. Ya. Kau ingat baik-baik, ada pasal, ada ayatnya. Coba kalau engkau baca di Mika 4, kau baca namanya Yesaya 2, di sana kan sangat jelas itu. Bahwa kebenaran itu atau Taurat itu dari namanya Sion atau Yerusalem. Ya. Supaya kau tidak gagal paham. Ya. Coba sampai saat ini. Setiap mereka baca namanya kitab Mose, bukan perjanjian ini, perjanjian baru ini tulisan-tulisan orang-orang ini, orang Kristen, saudara. Ya. Jadi setiap kali mereka baca apa? Hukumnya Mose, ada yang menghang. Sudah dinubuatkan belum? Halo? Ini sudah dinubuatkan nggak? Oleh nabi-nabi nggak? Mari kita ikuti kitab khotbah ini. Ya. Bagaimana mereka ini sampai saat ini, sampai detik ini? Kalau sampai detik ini makin menjadi-jadi, saudara, kan banyak sekali aliran-aliran ini, saudara. Tapi ingat baik-baik, sebanyak-banyaknya aliran mereka ada waktu nanti akan berubah kembali kepada hukumnya Tuhan, kembali kepada Taurat. Ingat baik-baik. Tadi kan sudah saya suruh catat tadi Yeskiel 11 maupun Yeskiel 36, saudara ya. Ini harus dicatat baik-baik ini. Maupun juga Yeremia 31 itu. Yeremia 31 itu sebaiknya kalau kebaca itu dari Yeremia 30, 31, 32, 33, saudara. Pasti nanti akan terbuka benar-benar, saudara. Bahwa perjanjiannya dengan perjanjian baru dengan Israel tidak sama yang dikatakan, yang didengungkan orang-orang Kristen ini, saudara. Makanya saya mengatakan dari dulu memang tidak ada yang berminat untuk baca kitab suci ini. Dari Pak Pendetanya apalagi jemaatnya. Makanya itu yang nyeletuk di jemaatnya yang sudah tidak ada isi kepalanya. Sudah kosong. Kenapa dia kosong itu? Karena dia tidak pernah mau baca. Ya. Jadi ingat ya, ini sudah dinubuatkan ya. Mari kita ikutin ini tuntas supaya kita tidak gagal paham. Ya. Coba ya. Siapa sih yang benar-benar ada dorongan Tuhan, kuasa Tuhan yang luar biasa tuh? Ya. Coba. Raja siapa? Yang luar biasa ya. Sampai saat ini jadi raja ini jadi contoh ya. Pada waktu roh Tuhan kuasa, memang anak ini waktu dari kecil sudah namanya roh Tuhan sudah bekerja dalam hidupnya. Jadi anak ini dari kecil ini dia sudah connect namanya roh Tuhan. Siapa yang bisa melawan singa? Siapa raja siapa? Raja Daud. Pintar itu, ya. Coba kan? Jadi Raja Daud ini luar biasa. Jadi Raja Daud itu ada kuasa Tuhan dalam dirinya, sehingga singa pun dia hadar sampai mati, saudara. Kita tahu bagaimana sih dia hadar singa segala macam. Kamu baca tuntas namanya apa? 1 Samuel 17. 1 Samuel 17 apa cerita sana? Siapa yang dia lawan? Goliat, saudara. Tapi ingat ya, kalau kita baca namanya 1 Samuel 16 ayat 13, coba satu orang. Ya. Ini orang-orang yang memiliki kuasa Tuhan, memiliki dorongan Tuhan, mereka luar biasa. Karena saya mengatakan apa luar biasa? Masih kecil-kecil saja pun singa itu dihajar sama dia, saudara. Dia bunuh, saudara. Ada kekuatan yang luar biasa, ada kuasa Tuhan. Ya. Makanya Daud itu, Yahweh itu segala-galanya. Jadi Taurat itu segala-galanya. Raja Daud ini, saudara ya, Taurat itu katanya murni. Taurat itu apa? Sempurna. Yang mengatakan itu Taurat itu sempurna adalah siapa? Raja Daud. Coba aja satu orang. 1 Samuel 16 ayat 13. Semua mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Yahweh atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Mulai dari situ
kuasa roh Tuhan, dia luar biasa. Singa-singa pun dihajar loh saudara. Karena namanya Daud ini dari kecil gembala saudara. Coba kan, kalau ada namanya yang menyerang namanya singa-singanya itu, ya, gembalanya itu tadi, dombanya, kambingnya, dikejar saudara, dia tangkap janggutnya, dia banting, dia bunuh saudara. Kita tahu dari mana? Baca lengkap namanya apa? 1 Samuel 17 saudara. Karena di situ dia berhadapan dengan siapa? Goliat itu sampai mau 3 meter saudara. Sekarang kan Daud. Paling tidak anak ini kan mungkin 12 tahun lah ya. 12 tahun paling segini kan. Coba bayangkan aja berapa kali lipat ini tingginya namanya Goliat saudara. Ya. Tapi orang ini karena memang dari kecil ini dia bergaul dengan Tuhan. Dia suka sekali namanya hukumnya Tuhan. Jadi ingat baik-baik ya. Atas dorongan Tuhan, kuasa Tuhan, Daud itu dia sangat mencintai akan hukumnya. Kita tahu di mana dia sangat mencintai hukumnya. Kita baca dulu namanya Mazmur 19. Mazmur pasal 19 ayatnya 7 sampai 11. Coba yang cepat. Supaya kita ini mencatat ini saudara, itulah orang-orang yang dikuasai roh Tuhan. Ya. Coba bayangkan saja Taurat itu sempurna katanya. Coba baca dari 7 sampai 11. Yahweh itu sempurna menyertai. Taurat Jawa itu sempurna. Yahweh itu teguh memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Kita Yahweh itu tepat menyukakan hati. Perintah Yahweh itu murni membuat mata bercahaya. Takut-takut Yahweh itu suci tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Yahweh itu benar adil semuanya. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Lagi pula hambamu diperingatkan oleh semuanya itu, dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. Coba bayangkan aja, yang kata Raja Daud, namanya Taurat itu sempurna nggak? Amin. Taurat itu sempurna, lebih manis dari apa? Lebih murni dari Coba bayangkan tiba-tiba dari orang asing. Ini orang asing ini, coba ini budak, kita ini budak. Tiba-tiba mereka bilangnya Taurat sudah tidak berlaku, sudah usah. Coba bayangkan aja, apakah ini dorongan Tuhan? Apakah ini kuasa Tuhan? Sudah jelaskan tadi pada waktu namanya Daud ini, ya, dituangkan minyak di atas kepalanya. Dia masih kecil mungkin 12 tahun ini. Dari situlah berkuasalah namanya roh Tuhan. Coba pada waktu dia lihat Goliat, dia takut nggak? Halo? Tidak takut saudara. Kenapa dia tidak takut? Dia punya dasar saudara. Ada hukumnya Tuhan. Ada hukum perangnya saudara. Dia tidak tahu. Dia tahu betul-betul bahwa dia itu bukan dia yang berperang, tapi itu Tuhan saudara. Dia tahu betul-betul isi kitab suci saudara. Ya? Makanya Raja Daud itu 2 gelarnya saudara. Dia seorang nabi dan seorang raja saudara. Jadi 2 gelarnya saudara. Ya? Coba. Ya? Makanya dia bilang Taurat itu sempurna. Lebih manis dari madu. Lebih murni daripada emas saudara. Akhirnya apa? Pada waktu dia berhadapan Goliat ini orang Palestina ini saudara gede banget, ya. Tapi dia hadapin dengan tenang, ya. Dia bawa nama apa? Nama siapa? Nama Yahweh saudara. Dia tahu betul-betul yang berperang itu bukan dia, tapi adalah Yahweh. Satu orang. 1 Samuel 17 ayat 45 sampai 47. Perhatikan ini, dengarkan baik-baik, catatlah, inilah orang-orang yang penuh kuasa Tuhan. Ya, yang penuh roh Tuhan, yang penuh roh kudus, ya. Ini tanda-tandanya mereka ini saudara. Ciri-cirinya orang-orang itulah saudara, ya. Baca 1 Samuel 17 ayatnya 45 sampai 47. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Yahweh semesta alam, Tuhan segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Yahweh akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepala dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar,
supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Tuhan, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Yahweh menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan yang rela pertempuran, dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Coba saudara, kau datang dengan lembing, dengan tombak, dengan pedang, tapi aku datang dengan nama Yahweh, saudara. Ya. Itulah yang dikutuk-kutuk orang-orang Kristen ini, mendengar nama Yahweh, ini sekte dari mana? Ini sekte Yehova. Coba, mereka menghujat-hujat nama Yahweh itu. Mereka bilangnya Taurat itu sudah usang, buang. Ini roh Tuhan atau roh iblis, saudara? Cobalah, saudara. Dia anak kecil ini, lihat gede banget itu, saudara. Tombaknya saja pun sudah beratnya berapa, saudara? Ya, coba kan? Coba kalau dia pakai tangan kosong ini, saudara, ya, dia datang ini mungkin dia taplok aja kepalanya. Dawid itu pasti dia gini-gini, saudara. Ini kan 3 meter, hampir 3 meter ini orangnya, ya. Tingginya ini, saudara. Coba dengan anak kecil tadi kan mungkin dia pakai kiri aja, saudara. Ya. Coba kan, engkau datang dengan lembing, dengan tombak, dengan parang, tapi aku datang dengan nama Yahweh, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel itu punya Tuhan. Aduh, dengan kata-kata ini, saudara, luar biasa. Dengan kata-kata itu bahwa Taurat itu sempurna, Taurat itu lebih manis dari madu, Taurat itu lebih murni dari emas. Coba, saudara. Terus tiba-tiba sekarang zaman edan ini, memang dari Eropa sudah edan masuk Indonesia, Taurat itu sudah dibuang, dirobak segala-galanya. Kayak apa jadinya, saudara? Coba, miris gak seperti ini? Ya? Kenapa mereka ikut begitu saja? Karena mereka malas baca. Setiap baca itu ada selubung. Ya, susah memahami isi kitab suci. Karena memang sudah dinubuatkan, saudara. Ya. Coba kan zaman dulu itu, zaman rasul-rasul itu. Kira-kira tadi mereka mengenal nggak namanya Yahweh ini? Halo? Bahwa dia adalah Yahweh itu sendiri? Tidak, saudara. Hanya sebatas dia sebagai nabi orang benar. Ini kan untuk berapa orang? Itu sedikit sekali, saudara. Ya? Dalam namanya, dalam 12 orang, siapa yang mengatakan bahwa dia adalah Mesias? Siapa? Kepa yang kita baca hari ini. Coba, dia yang mengatakan, siapakah anak manusia itu? Engkau adalah Mesias, saudara. Coba Markus 8 ayat 29. Coba, ya. Coba, atas dorongan Tuhan, dorongan kuasa Tuhan, Kepa itu, saudara, dia mengatakan bahwa engkau lah Mesias. Markus 8 ayat 29. Ia bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Kepa, engkau adalah Mesias. Coba kan, kalau yang lain nabi ini, tapi Kepa mengatakan engkau lah Mesias. Hanya persoalan Mesias ini siapa? Halo? Kalau engkau tidak baca kitab suci, makanya engkau tidak tahu bahwa Mesias itu adalah Yahweh itu sendiri. Katanya tadi, kamilah ada saksinya. Padahal ini sudah dibuatkan oleh Yesaya tadi, Yesaya 43 ayatnya 10 sampai 13. Kamulah saksi-saksinya bahwa akulah juru selamat, tidak ada yang lain. Amin. Akulah juru selamat, tidak ada yang lain. Ya, jadi ingat baik-baik, dia menyatakan dirinya di situ Esa, tidak ada yang lain. Makanya kalau kau tidak baca tuntas ini kitab suci, tidak tahu ini siapa ini namanya yang Mesias ini. Ya? Makanya supaya kau tahu Mesias adalah Yahweh itu sendiri yang datang di bumi. Makanya saya mengatakan, lain kali kita akan baca. Kita harus baca dari kitabnya Moses dan kitab para nabi. Nanti akan jelas bahwa dia adalah Mesias, itu adalah Yahweh itu sendiri. Tapi ini juga ditulis oleh Rasul Saul, bahwa Mesias itu adalah Yahweh sendiri, tapi tidak ada tulisan di situ. Tapi mari kita renungkan ini, Ibrani 11 ayatnya 25-26. Ya. Coba, silakan dibaca. Ibrani 11 ayatnya 25-26. Perhatikan di situ, itu Moses mengatakan, karena Mesias akhirnya dia tinggalkan namanya Israel itu, dia lari ke Midian sana,
ya, jadi gembala sampai 40 tahun. Ya. Coba. Baca. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Tuhan daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Hamasya sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Israel, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Coba kan, jadi dia meninggalkan itu karena Hamasi atau Mesias. Siapa yang dimaksud di situ? Halo, dia adalah ya karena Yahweh itu, ya, karena Taurat itu, akhirnya apa? Dia meninggalkan namanya Misraim, tempat yang empuk. Dia melarikan diri kemana? Ke Median. Dia Median sana, dia jadi raja atau dari gembala Mose. Dia jadi gembala itu berapa tahun? 1 tahun, 2 tahun? Berapa tahun? Dia 40 tahun loh saudara. Ya, coba kan? Ya. Nama istrinya siapa? Sipora saudara. Ya. Nama mertuanya siapa namanya? Jitro saudara ya. Jadi Jitro namanya, ya. Seorang imam. Ya. Jitro itu percaya Tuhan nggak? Dia percaya Tuhan loh saudara ya. Ya. Coba kan? Dia pergi ke sana meninggalkan karena katanya Mesias. Mesias yang dimaksud itu siapa? Adalah ya Yahweh, karena Yahweh, nama Yahweh itu karena Taurat itu dia meninggalkan yang empuk tadi ini. Ini kan Mose ini diangkat oleh siapa? Istrinya Farao atau anaknya Farao? Anaknya Farao jadi anak Coba begitu enaknya loh saudara ada di istana. Dia tinggal karena Mesias ini saudara. Ya. Jadi kalau masalah Mesias itu bahwa Mesias adalah Yahweh itu sendiri, lain kali kita urut saudara dari kitabnya Mose dan kitab para nabi saudara. Ya. Ini fakta loh saudara ya. Ya. Ini tulisan-tulis di dalam sampai saat ini. Kenapa sih orang mereka baca berulang-ulang itu tidak pernah disingkapkan? Karena sudah dinubuatkan, nah, setiap mereka baca itu ada seluruh. Ini kalau orang Israel, bagaimana lagi orang asing? Kalau orang Israel bukan selubung, apa mereka? Ditaruh apa? Ditaruh ya, kekang di mulutnya. Jadi kalau orang Israel itu selubung, suatu saat nanti selubung, katanya. Makanya ayat 17 tadi kalau kita baca 2 Korintus 3 ayat 17, di mana ada roh Tuhan, di situ apa? Ada kemerdekaan saudara. Ya. Di mana ada roh Tuhan nyambung kepada orang itu, makanya dia suka sekali namanya hukumnya tuh. Dia suka sekali mempelajari apa? Kitab suci itu tandanya. Tapi kalau orang malah tiba-tiba nanti bilangnya ini sesat lah, itu bukan roh Tuhan, itu dipengaruhi roh iblis tadi itu. Ya? Ya? Itu roh pembangkangan itu saudara, itu bukan roh Tuhan saudara. Roh Tuhan tandanya kan kita sudah baca tadi itu, ya. Tinggal nanti habis selesai baca dibaca ulang, ya. Lanjut, ya. Kan sangat jelas kan zaman itu, ya. Kenapa sih orang-orang ini sampai saat ini setiap mereka membaca namanya Matitia 5 ini ayatnya 17 sampai 2 ada sesuatu yang menghalangi mereka, ada nafsu yang benar-benar enggak mau terima ini. Kenapa seperti itu? Ya, karena ini sudah orang Israel sudah dinubuatkan oleh siapa? Nabi Yesaya. Jadi Yesaya itu sudah nubuatkan bagaimana bangsa Israel itu setiap mereka membaca tadi, kan kita baca tadi namanya 2 Korintus 3 tadi, setiap mereka membaca itu namanya apa? Kitab Mose itu ada yang menghalang. Ternyata ini sudah sudah dinubuatkan oleh namanya Nabi Yesaya ini, nabinya Tuhan ini yang penuh Roh Kudus. Roh Tuhan itu yang penuh Roh Kudus tadi sudah dia nulis itu. Kalau kita baca namanya Yesaya 6 ayat 9 sampai kepada 12, ya. Coba perhatikan memang nubuatan ini, saudara, benar-benar nubuatan sampai detik ini, benar-benar sampai detik ini. Karena orang Israel kan baru berapa? Belum 100 tahun ini kan, tahun 48 kan mereka pulang, ya. Sampai saat ini kan artinya belum 100 tahun.
Ini nubuatan Yesaya, ini benar terjadi sampai detik ini khusus orang Israel. Baca namanya Yesaya 6 ayatnya 9 sampai 12. Yang coba. Kemudian firman-Nya, pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh tetapi mengerti jangan, lihatlah sungguh-sungguh tetapi menanggap jangan. Buatlah hati bangsa ini keras, dan buatlah telinganya berat mendengar, dan buatlah matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya lalu berbalik dan menjadi sembuh. Kemudian aku bertanya, sampai berapa lama ya Tuhan? Lalu jawabnya, sampai kota-kota telah lengang bunyi sepi, tidak ada lagi yang mendiami, dan di rumah-rumah tidak ada lagi manusia dan tanah menjadi sunyi dan sepi. Yahweh akan menyingkirkan manusia jauh-jauh sehingga hampir seluruh negeri menjadi kosong. Coba kan, akhir sampai kosong kan. Coba bayangkan aja, dari nubuatan Yesaya itu sampai namanya Yerusalem kok kosong sudah, sampai ditumbuhin rumput, sampai namanya bait suci sudah serata dengan tanah saudara, ya. Jadi kapan adanya ini? Mereka ada lagi ini kan belum 100 tahun. Tahun 1948 orang Israel kembali ke tanah Jah. Apakah ini sudah adakan perjanjian baru dengan Israel? Belum saudara. Belum saudara, ada waktunya ini. Ini kan mulailah ini pulang ini, tapi ada waktunya tadi. Kalau kita baca tadi namanya Yeskiel 36, suatu saat nanti akan dia jemput kan. Tapi ini kan mereka bertahap ini saudara. Mereka bertahap, tapi ada waktunya nanti akan dirobak nanti dengan kuasa Tuhan. Sekarang dirobak, mereka kembali kepada hukumnya tuh Tuhan. Sekarang ini saudara, ini nubuatan Yesaya masih tergenapi sampai detik ini. Ya? Karena kenapa saya mengatakan sendiri? Karena aliran-aliran banyak sekali mazhab-mazhabnya saudara. Mereka belum kembali kepada hukumnya tuh Tuhan. Setiap mereka baca ini masih ada yang menghalang. Terus Yesaya 29 ayatnya 11 sampai 16. Yang kencang ini, ya. Ini dicatat ini saudara ya. Maka bagimu penglihatan dari semuanya itu seperti isi sebuah kitab yang termeterai. Apabila itu diberikan kepada orang yang tahu membaca dengan mengatakan, baiklah baca ini, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat sebab kitab itu termeterai. Dan apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca dan mengatakan, baiklah baca ini, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat membaca. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan, maka sebab itu sesungguhnya aku akan melakukan pula hal-hal yang ajaib kepada bangsa ini, keajaiban yang menakjubkan. Hikmat orang-orangnya yang berhikmat akan hilang dan kearifan orang-orang yang arif akan bersembunyi. Celakalah orang-orang yang menyembunyikan dalam-dalam rancangannya terhadap Yahweh, yang pekerjaannya terjadi dalam gelap sambil berkata, siapakah yang melihat kita dan siapakah yang mengenal kita? Betapa kamu memutarbalikan segala sesuatu? Apakah tanah liat dapat dianggap sama seperti tukang periuk, sehingga apa yang dibuat dapat berkata tentang yang membuatnya? Bukan dia yang membuat aku, dan apa yang dibentuk berkata tentang yang membentuknya, ia tidak tahu apa-apa. Jadi inilah nubuatan-nubuatan sampai saat ini saudara. Makanya kalau engkau nubuatan tadi Yesaya 9 ayat 6 tadi, itu kalau engkau baca namanya Matitia 13 ayat 13 sampai selanjutnya, maupun juga Matitia 15 ya. Kalau nggak salah 7 sampai 9 di sana, itu nubuatan benar-benar sampai saat ini saudara ya. Kalau nubuatan Yesaya ini sampai saat ini, sampai detik ini saya mengatakan, karena ini masih dicatat juga di sana, di Kisah Para 28 ayatnya 26-27. Ya. Ini dicatat kok saudara ya. Ya. Ini zaman Rasul-Rasul Saul ini. Ya. Kisah Para ditulis oleh namanya Luka ya. Ya. Jadi Luka itu bukan termasuk 12 muridnya. Jadi Kisah Para 28 ayat 26-27. Pergilah kepada bangsa ini dan katakanlah, kamu akan mendengar dan dengar namun tidak mengerti, kamu akan melihat dan melihat namun tidak menanggap, sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Coba ini kan sampai zaman Rasul-Rasul ini penulisnya ada Luka ini saudara.
Ya, benar nubuatannya sampai detik ini kan sudah terakhir saudara. Ya. Ini di kisah para rasul ini ada di sana ada rasul-rasul yang lain juga, tapi penulisnya ada namanya apa ya? Lukas saudara. Masih diangkat lagi di situ benar nubuatannya sampai detik ini pun, sekalipun mereka melihat ini tidak melihat, ya. Ini nubuatan ini luar biasa saudara. Terus nubuatan kepada orang Israel, mungkin orang Kristen ini ada nubuatan mereka untuk bangsa-bangsa. Ya, Yesaya 30 ayat 28. Ya. Coba, ini semua tergenapi loh saudara. Coba, ini sampai sekarang ini, orang Kristen ini begitu jahat banget saya bilang kan. Tetap aja sampai sekarang ini, mereka benci banget nama lihat hukum Tuhan ini. Mendengar nama Yahweh segala macam, mereka nggak mau sama sekali ini. Karena itu sudah ada nubuatan nabi-nabi ini saudara. Karena dorongan Tuhan itu sudah dicatat bagaimana bangsa-bangsa ini, ya. Sampai saat ini baca Yesaya 30 ayatnya 28. Hembusan nafasnya seperti sungai yang menghanyutkan, yang airnya sampai ke leher. Ia datang untuk mengayak bangsa-bangsa dengan ayak kebinasaan, dan untuk memasang suatu kekang yang menyesatkan di mulut suku-suku bangsa. Coba pasanglah kekang ini di mulutnya ini bangsa, supaya mereka namanya tetap sampai saat ini saudara. Sekalipun kita pakai pasal dan ayat, tetap saja mereka membabi buta bahwa ini loh adalah sekte-sekte. Ini pengkhotbahnya sudah apa? Straight. Biasa sudah. Karena itu ada pasal, ada ayatnya. Coba kan, setiap orang Israel itu membaca Taurat, ada yang apa termeterai saudara. Mereka sekolah ada titelnya, tapi kok sepertinya termeterai. Coba, tapi kalau disuruh orang yang tidak membaca, memang dia tidak bisa membaca. Yang lucunya ini, lo sudah punya titel, gelar lu sudah berderet-deret, tapi lo kayak nggak ngerti juga gitu, ya. Itulah nubuatan oleh dorongan roh Tuhan. Amin. Ya. Itu tanda-tandanya orang. Kalau tanda orang itu mendengar Taurat itu mereka buang muka, ini sudah bukan dorongan roh Tuhan ini saudara. Ini manusia sudah ditentukan mati. Bukan saya juga loh saudara, banyak sekali di dalamnya. Ya, baca saudara. Kalau kau baca namanya Yohanes 17 sana kan, itu orang-orang yang mati sudah ditentukan memang dari awal, sudah ditentukan. Mereka namanya Taurat, mereka bilangnya buang. Kalau sudah seperti itu secara apa? Secara roh mati kan? Secara jasmani belum, masih dia hidup. Tapi secara roh sudah mati. Kenapa dia mati? Karena sudah tidak connect dengan rohnya Tuhan saudara. Tinggal dia sembarangan aja dia ngomong. Ya loh? Dia sembarangan aja. Gitu loh ya. Coba, karena dia ada roh malas. Coba sekarang kalau orang-orang kan baca kitab suci kan, woi dia cuci dulu tangannya sampai bersih, ya. Mau dibuka saja pun mungkin. Padahal ada di dalam, ya, berbahagialah apa orang yang merindukan firman siang dan malam. Kalau engkau angkat raja, salinlah namanya kitab suci itu supaya ada di sampingnya. Ada kemungkinan waktu dia samping dia tinggiin nggak apanya kitab suci itu? Hah? Pasti saudara, nggak mungkin lagi loh dia cuci dulu keburu mati saudara, tidak punya pengetahuan. Justru itu namanya kitab suci ini ada di apalagi zaman modern ini. Nah ini kan saya kan tidak pakai kitab lagi, tinggal pakai handphone ini saudara, kecil kan, tinggal buka kan saudara, nggak berat lagi. Coba kan, gampang saudara. Tinggal klik gitu kan sudah keluar sendiri. Daripada namanya kita baca kitab suci ini saudara yang tebal-tebal saudara. Sekarang lebih modern lagi saudara. Tinggal ada di dalam handphone ini saudara. Tinggal kita baca lah saudara. Ya. Jadi orang ya, tandanya orang itu Roh Kudus atau tidak ada Roh Kudusnya, itu pasti dia suka sekali namanya kitab suci. Tapi kalau dia bilang kitab suci itu tidak berlaku, Taurat itu sudah usang, nama Yahweh itu nama setan, itu sudah bukan roh Tuhan, itu roh iblis, ya. Coba kan, yang melanggar hukumnya Tuhan itu bukan roh Tuhan, roh
setan. Kalau kau baca namanya Yohanes 8 ayatnya 43 44 di sana sangat jelas saudara itu. Bapamu itu iblis. Bapamu itu tidak suka namanya kebenaran. Dia tidak bicara kebenaran. Dia suka menyimpang. Itulah bapamu. Itulah yang terjadi sekarang sampai saat ini saudara. Sangat ngeri. Ya. Coba Yeremia 5 ayat 21. Ya, ini berlanjut buat saudara. Makanya saya balang dari Nabi Yesaya kan ada namanya Nabi Yeremia. Yeremia 5 ayat 21. Dengarkanlah ini, hai bangsa yang tolol dan yang tidak mempunyai pikiran, yang mempunyai mata tetapi tidak melihat, yang mempunyai telinga tetapi tidak mendengar. Hei bangsa tolol. Jadi orang-orang yang dia bilang itu Taurat tidak benar, itu orang tolol, orang dongok, orang bodoh, kan gitu kan? Coba kan? Hai orang-orang tolol, sekalipun mereka melihat sekalipun mereka mendengar, tidak memahami ini. Bangsa yang tolol ini. Jadi banyak sekali di mimbar yang tolol itu yang disenangi. Ya kan? Disenangi sekali, diamin lagi. Taurat tidak berlaku, bukan zaman lagi. Ini ada perjanjian baru, lama dengan lama. Karena lama itu sudah usang, buang. Amin. Luar biasa benar-benar ini saking tololnya. Pak pendetanya sudah tolol, termasuk juga jemaahnya tolol. Nah bukan saya loh, tadi udah ngomong saudara. Bangsa yang tolol ini, ya. Coba kan itu bangsa loh, ya. Bukan imamnya lagi, bukan nabinya lagi. Ini bangsa yang tolol ini. Coba kalau kau baca Yeremia saudara, waduh, ya. Makanya saya bilang nabi yang paling babak belur, yang benar-benar siap mati itu ya Yeremia juga. Coba Yeremia itu dilempar-lempar ke sumur saudara yang, wah pokoknya Yeremia itu benar-benar digebukin segala macam saudara. Tapi dia bertahan, namanya hukumnya tuh Tuhan. Amin. Memang kita ini maksud dalam kami dihujat saudara. Dibilangin kita nanti ini aliran setan lah, sekte lah, ini pengkhotbahnya sudah stres lah segala macam. Itu memang sudah begitu. Jangankan saya ini ya Tuhan Yesus sendiri, Tuhan Yesus sendiri pun mereka bilangnya apa? Sesat lah, iblis lah. Apalagi saya loh saudara. Saya ini bukan nabi, bukan siapa-siapa loh saudara. Hanya saya seorang peneliti. Yeskiel 12 ayat 2. Sebentar lagi saudara yang kau bosan ini, kau catat ini saudara. Kalau kau catat pasti kau selamat itu saudara. Jangan ikut-ikutan. Ya, Yeskiel 12 ayat 2 yang kencang. Hai anak manusia, engkau tinggal di tengah-tengah kaum pemberontak yang mempunyai mata untuk melihat tetapi tidak melihat, dan mempunyai telinga untuk mendengar tetapi tidak mendengar, sebab mereka adalah kaum pemberontak. Meningkat tadi orang tolol lah, pemberontak lah, dungu lah, bodoh. Ini kepada anaknya loh saudara. Ini yang dia katakan, ini isi kitab suci ini saudara. Dia nggak mau urusin agama orang lain. Tidak ada loh dia urusin agama orang lain. Dan juga tidak disuruh sekarang kita menghujat apa agama orang lain. Nggak ada loh saudara, nggak boleh. Nggak boleh loh saudara. Jadi menghujat namanya ajaran orang lain itu nggak boleh. Ya. Kenapa saya bilang ini saya angkat-angkat namanya Kristen? Karena mereka menyimpang. Ditanya itu dasarmu apa, mereka tidak bisa menjawab. Coba saudara, ya. Saya tidak akan berani namanya orang Muslim, orang Hindu, Buddha, saya nggak berani saudara. Ya. Memang ajaran di dalamnya begitu, nggak boleh itu menghujat-hujat sih saudara. Ya. Nggak bilangnya sana mereka kafir, kopar, jangan. Ya. Coba dalam isi kitab suci berapa kali kata kafir itu? Kalau orang tahu nggak? Ya. Jadi ada kafir di situ. Kalau kau baca namanya Bilangan 23 ayat 8 sampai 9 itu ada kata kafir di situ. Ya. Ada kata kafir, tapi bukan menuding loh ya. Itu agama orang lain kopar kafir nggak ada, nggak begitu. Terus Galatia juga ada kata kafir. Sebelum Galatia ada namanya Matitia 5 ayatnya 22 ke sana. Ya. Kalau ada mengatakan saudaramu kafir, itu juga masuk neraka loh saudara ya. Ya. Jadi kata kopar kafir itu tidak menuding-nuding agama orang lain. Nggak ada. Di kitab yang kita pegang nggak boleh loh saudara ya. Yang sekarang ini kalau kita lihat orang Kristen itu suka sekali ya, menanggapi, akhirnya mereka saling mengkopar kafirkan.
Akhirnya mereka mau saling injak-injak kitab suci kan. Ini tidak ada dalam kitab suci kita, ini tidak ada, saudara. Ya. Itulah yang miris. Bukan dia berusaha, dia nyelidiki ini kitab suci ini, malah dia tanggapi namanya apa agama orang lain. Coba saudara, itu yang terjadi loh di YouTube loh saudara. Ya. Ada dokter-dokter juga itu berkoa-koa kan. Itu yang saya bilang karena tidak ada roh Tuhan saudara. Ya. Kalau dia ada roh Tuhan, makanya dia akan terus dia pelajari kitab suci ini. Ya. Coba kan, dia akan pelajari kitabnya Mose dan dia pelajari akar kitabnya para nabi-nabi itu. Ya. Dia tahu kok, ya, nabi-nabi ini bukan ajaran baru, dan tidak pernah ada. Ya. Gitu loh. Tidak pernah ada nanti ajaran baru gitu loh, apalagi ada namanya perjanjian baru gitu. Betul ada perjanjian barunya, tapi ada waktunya nanti. Makanya supaya engkau tidak gagal paham, ya baca Yeremia 31 itu yang lengkap. Nah, itu kan sangat jelas. Kalau sampai engkau tidak memahami juga namanya Yeremia 31, berarti nubuatan tadi itu sudah ada yang menghalangi di situ sehingga engkau tidak mengerti. Ya? Sehingga yang menyimpang ini lu suka. Coba saudara, ya, Markus 8, ya, coba sampai dari dulu itu penyimpangan. Setiap melihat, membaca memang nggak ada loh saudara. Markus 8 ayat 18, ya. Kamu mempunyai mata, tidakkah kamu melihat? Dan kamu mempunyai telinga, tidakkah kamu mendengar? Tidakkah kamu ingat lagi? Sampai saat ini loh saudara. Ini juga Markus ditulis juga. Tadi kan Matitia kan sudah ditulis, ya. Bacalah Matitia 13 pasal 13 maupun Matitia itu Matius loh ya. Kalau di lembaga kitab Indonesia itu Matius, ya. Kalau di Indonesia Matius, kalau di Eropa sana Mateo. Tapi dia lahir dari rahim ibunya dia Matitia kan gitu kan, ya. Matitia. Itu karunia Tuhan. Ya. Itu kalau ada artinya lah kalau nama-nama orang di sana itu, ya, ada artinya saudara. Yang ada artinya ini akhirnya mereka ganti-ganti sekarang itulah pekerjaan orang-orang Kristen. Aduh, kasihan betul mereka inilah kan. Kita kasih tahu pasan ada ayatnya, mereka bilang lagi ini orang sudah stres, ini sekte gitu loh kan. Ya. Coba kan. Ya. Makanya coba sekarang kita lihat lagi yang bernubuat ini. Saya mengatakan di Indonesia ini banyak sekali nabi-nabi. Tapi saya mengatakan berdasarkan isi kitab suci itu nabi palsu saudara. Jadi nubuatan mereka itu tidak pernah terjadi. Yang saya ingat betul-betul saat nonton juga waktu zaman corona, ada gembala sinodenya. Ini gereja besar banget gitu kan. Dia bilang stop namanya apa? Corona. Tenanglah kau. Akhirnya apa? Jemaatnya sendiri banyak yang mati kena corona loh saudara. Ya? Gak tahu lah apakah gembala sidangnya juga itu masih hidup. Tidak terjadi. Akhirnya ditanya sama dia, kenapa nubuatannya tidak ada? Biasanya seperti itu, roh iblis itu saudara ya. Dia ngoles lagi. Dia putar sana, dia putar. Makanya dia bilang Tuhan inilah apa? Keturunan ular beludak gitu. Itu orang Israel. Ini dianggap anaknya. Dia mengatakan keturunan ular bulu. Coba kalau ditanya itu mereka muter-muter. Kadang-kadang kalau mereka tanya semau-maunya saudara, katanya mereka tidak pernah pakai pasal dan ayat sampai saat ini. Itu yang terjadi loh saudara. Ya. Coba kan. Ya. Jadi dicatat juga ini mereka di sana. Ya. Sampai saat ini. Jadi saya bilang sampai saat ini, sampai detik ini. Ya. Coba kan di sana juga kalau kita baca. Ini nubuatan ini atas dorongan Tuhan atau tidak, atau bukan dari Tuhan, ketahuan nanti. Kalau nubuatannya itu terjadi berarti apa? Dari apa? Dari dorongan roh Tuhan. Tapi kalau tidak terjadi, itu berarti dari apa? Rekaan hasilnya sendiri. Baca. Coba kita lihat dulu dari Ulangan 18. Ya. Ulangan 18 ayat 20 sampai 22. Perhatikan dicatat di situ supaya nanti kamu lihat ini di Indonesia tuh banyak sekali. Ada nabi-nabia, ada nabi-nabi laki-laki, ada nabi perempuan di Indonesia banyak sekali. Tapi nubuatan mereka tidak pernah.
Itu benar-benar ini hanya dihipnotis itu orang-orang itu saudara. Sembuhlah engkau, tapi tidak pernah sembuh. Dipaksa-paksa orang itu dia bertati-tati sedikit lah kan. Karena itu mungkin pengaruh sugesti sendiri loh saudara ya. Pulang juga mati juga. Itu nabi-nabi palsu loh saudara ya. Nabi benar itu apa yang mereka katakan itu pasti terjadi. Baca tadi. Dari apa yang Ulangan 18 ayat 20 sampai 22. Tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku perbuatan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata demi nama ilah lain, nabi itu harus mati. Jika sekiranya kamu berkata dalam hatimu, bagaimanakah kami mengetahui perkataan yang tidak difirmankan Tuhan? Apabila seorang nabi berkata demi nama Yahweh dan perkataan itu tidak terjadi dan tidak sampai, maka itulah perkataan yang tidak difirmankan Yahweh. Dengan terlalu berani nabi itu telah mengatakannya, maka janganlah gentar kepadanya. Jangan kau ikut-ikutan bilang gitu. Kalau nubuatannya tidak terjadi, udah diamkan aja deh ya. Itu kalau dari rekaan hati sendiri itu nabi mati gitu loh. Itulah yang terjadi sampai sekarang ini ya. Saya bilang di Indonesia ini atau orang Kristen yang ada di Indonesia itu banyak sekali nabi-nabi, tapi kebanyakan nabi palsu, tidak sesuai saudara. Tidak ada nubuatan mereka itu terjadi ya. Itu dari rekaan hatinya sendiri ya. Yeremia 14 ayat 12 sampai 16. Supaya kita tahu ini nabi atas dorongan Tuhan atau bukan. Ini loh ciri-ciri khasnya mereka ini, tanda-tandanya mereka. Coba baca Yeremia 14 ayatnya 12 sampai 16. Sekalipun mereka berpuasa, aku tidak akan mendengarkan seruan mereka. Sekalipun mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban sajian, aku tidak akan berkenan kepada mereka, melainkan aku akan menghabiskan mereka dengan perang, dengan kelaparan, dan dengan penyakit sampar. Lalu aku berkata, aduh Tuhan Yahweh, bukankah para nabi telah berkata pada mereka, kamu tidak akan mengalami perang, dan kelaparan tidak akan menimpa kamu, tapi aku akan memberikan kepada kamu damai sejahtera yang menetap di negeri ini. Jawab Yahweh kepadaku, para nabi itu berbuat palsu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka, tidak memerintahkan mereka, dan tidak berfirman pada mereka. Mereka menubuatkan kepadamu penglihatan bohong, ramalan kosong, dan tipu rekaan hatinya sendiri. Sebab itu beginilah firman Yahweh mengenai para nabi yang bernubuat demi namaku, padahal aku tidak mengutus mereka. Dan yang berkata perang dan kelaparan tidak akan menimpa negeri ini, para nabi itu sendiri akan habis mati oleh perang dan kelaparan. Dan bangsa yang kepadanya mereka bernubuat akan tercamak mati di jalan-jalan Yerusalem, disebabkan oleh kelaparan dan perang, dan tidak ada orang yang akan menguburkan mereka. Mereka sendiri, istri-istri mereka, anak-anak mereka yang laki-laki dan yang perempuan. Demikianlah akan kutumpahkan kejahatan mereka ke atas mereka. Oh, masalah. Ya kan? Itu perlu buat palsu saudara. Makanya saya mengatakan itu ada tandanya. Kalau nubuatnya benar-benar tergama, berarti ada dorongan untuk Tuhan saudara. Tapi kalau tidak terjadi, itu dari rekaan hatinya sendiri. Nabi itu harus mati saudara ya. Jadi tegas-tegas di situ saudara ya. Apakah itu dari rekaan hatimu sendiri atau dari Tuhan? Ya. Coba kan, bagaimana lu ada akan terjadi nanti saudara? Ya Taurat lu suruh buang gimana? Mendengar kata Taurat saja pun mulut kau benci banget gitu loh. Mendengar nama Yahweh saja pun mulut kau udah benci banget gitu loh. Apakah itu loh Tuhan? Bukan ya. Itu loh tanda-tandanya. Yeremia 23 ayatnya 16-17. Beginilah firman Yahweh semesta alam, janganlah dengarkan perkataan para nabi yang bernubuat kepada kamu. Mereka hanya memberi harapan yang sia-sia kepadamu, dan hanya mengungkapkan penglihatan rekaan hatinya sendiri, bukan apa yang datang dari mulut Yahweh. Mereka selalu berkata kepada orang yang menista firman Yahweh, kamu akan selamat. Dan kepada setiap orang yang mengikuti kedengkian hatinya, mereka berkata, malapetaka tidak akan menimpa kamu. Malapetaka saudara, sampai saat ini saudara mereka bernubuat nanti kita malapetaka, tidak kena penyakit. Waduh, penyakit sampai menyekek-nyekek saudara ya. Coba kan, lihat kan Roma sana, Itali sampai menyerang, angkat tangan, mati orang sekian saudara. Bukankah pusat dari sana itu? Coba kan, mereka coba-coba berbuat stop corona segala macam. Coba sekarang malah petaka, puting beliung di mana-mana dia hantam itu saudara. Coba
Kenapa seperti itu? Ya? Karena mereka merusak namanya apa? Hukumnya Tuhan. Mereka bilang hukumnya Tuhan itu tidak berlaku lagi. Ini bukan roh Tuhan. Ini roh hantu di saudara. Akhirnya apa? Kita tanggung nggak perbuatan mereka itu? Tanggung nggak? Pasti kita tanggung juga saudara ya. Makanya jangan engkau lengah. Marilah engkau benar-benar teliti kitab suci ini. Pelajari dengan baik, dengan benar. Ya. Terakhir Yeremia 28 ayatnya 5-9. Yang kencang terakhir ini Yeremia 28 ayatnya 5-9. Lalu berkatalah Nabi Yeremia kepada Nabi Hananya di depan mata imam-imam dan di depan mata seluruh rakyat yang berdiri di rumah Yahweh itu, kata Nabi Yeremia, amin, moga-moga Yahweh berbuat demikian. Moga-moga Yahweh menepati perkataan-perkataan yang kau nubuatkan itu dengan dikembalikannya perkakas-perkakas rumah Yahweh dan semua orang buangan dari Babel ke tempat ini. Hanya dengarkanlah hendaknya perkataan yang akan kukatakan ke telingamu dan ke telinga seluruh rakyat ini. Nabi-nabi yang ada sebelum aku dan sebelum engkau dari dahulu kala telah bernubuat kepada banyak negeri dan terhadap kerajaan-kerajaan yang besar tentang perang dan malapetaka dan penyakit sampar. Tetapi mengenai seorang nabi yang bernubuat tentang damai sejahtera, jika nubuat nabi itu digenapi, maka barulah ketahuan bahwa nabi itu benar-benar diutus oleh Allah. Coba saudara, ini Yeremia, udah deh, ikuti sajalah, jangan ngelawan aja deh. Udah deh, kalau buang aja lah, tapi jangan lawan. Tetap ngalah. Ada nabi-nabi. Oh, nanti sebentar aja mereka akan pulang lagi sinilah. Akhirnya apa? Ya, raja terakhir siapa? Halo. Raja terakhir siapa? Sedekia matinya enak nggak? Sedekia itu matinya nggak enak loh saudara. Kurang apa lagi? Udahlah, jangan melawan aja lah. Itu mereka tidak akan pulang lah 1-2 tahun, nggak 70 tahun sana itu mereka akan pulang. Sekarang ini sudah deh, jangan ngelawan lah, pokoknya ikut saja. Kasih nasihat kepada namanya Raja Sedekia, tetap namanya kepala batu, menulikan telinganya, membutakan matanya. Akhirnya apa? Nah, Raja Sedekia benar-benar buta matanya nggak? Akhirnya benar-benar ditangkap namanya Raja Sedekia ini kan dicongkel matanya. Yang paling parah saudara, bawalah ini anak-anaknya, bawa ke sini, ya. Ini kan ada juga nabi-nabi yang lain yang bernubuat ini saudara, ya. Tapi nabi-nabi palsu saudara. Makanya Sedekia itu dia tidak lihat lagi ini nabi benar atau tidak saudara. Karena mereka banyak tadi yang menasehati dia ini, akhirnya dia ikut yang banyak. Atau Yeremia ini kan tinggal sendiri sudah. Apa yang terjadi? Nasihatnya Yeremia ini tidak dipedulikan, dan raja ini juga tidak pedulikan perkataan Yeremia. Akhirnya apa? Datanglah Nebukadnezar itu saudara, seranglah Yerusalem, tangkaplah namanya Raja Sedekia. Tangkap saudara, bawa ke sini. Sebelum butakan matanya ini, katanya sebelum butakan matanya, memang yang sudah buta ini, bawa dulu anak-anaknya. Bawa anak-anaknya, sembelihlah di depan matanya ini. Sembelihlah. Apakah pada waktu disembelih itu Yeremia, Sedekia ini terbuka nggak mata rohaninya? Tidak saudara. Akhirnya apa? Matanya sendiri dicongkel saudara. Ini benar-benar bukan mata rohaninya lagi tadi. Mata rohaninya sudah gelap, mata jasmaninya itu benar-benar dicongkel akibat tadi ini. Mendengar dengan namanya nubuatan-nubuatan palsu ini saudara. Ya? Padahal kalau dia ikuti namanya nasihat namanya Tuhan itu, atau kalau dia mendengar namanya Taurat Tuhan itu, dia ada Tauratnya sering di sampingnya dia baca, dia tidak akan pernah mengalami malapetaka saudara. Malapetaka loh saudara. Yerusalem itu dibuka, dihancurkan. Zaman Raja Sedekia ini kan semua diratai, tembok-temboknya dirobohkan saudara. Nah itulah mereka dibuang 70 tahun. Gara-gara tadi tidak mendengarkan nubuatan namanya Yeremia, lebih suka namanya palsu-palsu, akhirnya mereka dibuang 70 tahun. 70 tahun kemudian mereka balik lagi. Ini bukan memperbaiki juga tingkah lakunya.
tetap saja dosa itu berjalan, saudara. Waktu dibangun kedua kalinya, dosa itu makin mengecil nggak? Halo? Tidak makin mengecil, makin membesar, saudara. Akhirnya bilang nubuatan Yesaya benar-benar tergenapi. Ya. Sekarang dosanya yang paling besar, mereka menangkap namanya Tuhan, mereka bunuh, saudara. Akhirnya apa? Yerusalem itu benar-benar tidak ada lagi batu sampai saat ini. Ya. Jadi yang dibangun kedua kali ini, karena mereka tidak mendengar, tidak melihat lagi, menulihkan telinganya, akhirnya apa? Dihancurkan namanya bait suci yang dibangun kedua kali itu sampai saat ini. Nantilah perjanjian baru itu sesuai namanya nubuatan Yeremia 31 akan dibangun lagi bait suci yang ketiga. Inilah yang tidak dirobohkan lagi. Amin. Itulah yang dipenuhi roh kuasa Tuhan. Ya. Amin. Mari engkau catat lagi ini, engkau dengar ulang lagi, engkau renungkan lagi. Tuhan memberkati. Haleluya.